Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di dalam box Samsung ini yaitu Samsung Galaxy A36 yang saya beli melalui Samsung Shop ya. Packagingnya seperti ini ya, ini kategori oke, niat ya. Bagus juga kalau buat saya dan ini langsung saya open ya dusnya. Oke, cara bukanya aduh. Ya, ini dia dan di sini ada apa ini? Diberikan sebuah ini kalau beli ini ya di Samsung Shop, kalau di luar lainnya saya nggak tahu ya, ada seperti ini ya, di dalam sini diberikan sama Samsung. Lalu di sini itu oh sorry, ada kayak ini smartphone-nya ya, dan ini apalagi nih ya yang kalian dapat itu, aduh kenapa susah sekali. Ya, ini sama sih seperti ini ya. Ini jadi saya singkirkan dulu. Dan ini dia untuk smartphone-nya dibungkus bubble wrap lagi ya. Saya sebenarnya juga mesen kemarin itu bersamaan dengan casingnya. Kita lihat juga casingnya nanti seperti apa. Casing bawaan Samsung Galaxy A36 ya. Karena ya seperti biasa ya, Samsung itu tidak pernah memberikan casing di setiap smartphone yang mereka jual. Dan untuk Samsung Galaxy A36 ini, dia itu ada 3 varian ya, 8128, terus 8256 dan 12 RAM 12 dengan storage 256. Kalau saran saya jangan beli yang RAM 8128 karena pasti kurang ya. Dan ini dia untuk unitnya ya. Ini casingnya yang saya beli, ada juga slot untuk yang namanya naruh kartu ya. Dan ini dia smartphone-nya, ada 140 giga kuota dari Axis, tapi nanti dulu, ini dulu ya. Ini dia dan saya buka terlebih dahulu ya. Kita lihat kualitas casing Samsung ini berapa. Ini harganya kalau nggak salah itu 200.000 ya. Sebenarnya agak mahal sih ya, tapi ya sudahlah, udah dibeli. Ya sering kalau untuk Samsung Shop ini kalian sering-sering cek aja, kadang itu Samsung itu suka memberikan potongan harga untuk setiap produknya ya. Oke ya, ini sebenarnya kayak softcase biasa, cuman bedanya dia ada slot untuk kartu. Hitamnya juga nih saya suka, kayak hitam-hitam bening gitu ya, transparan. Oke, good. Ini dia untuk casingnya, saya singkirkan dulu. Lalu ini dia untuk smartphone-nya ya. Ya, seperti ini dia untuk dusnya ya, khas Samsung banget ya, didominasi warna putih dan dia tidak seperti Samsung S series ya, tidak diberikan yang namanya plastik tapi langsung kayak stiker seperti ini, tapi ini ada plastiknya. Jadi ini plastiknya saya buka dulu ya, tidak ada spesifikasi yang ditertera ya, hanya seperti ini. Unitnya Samsung Galaxy A36 5G, di sini polos, di sini untuk warna yang saya beli itu Awesome Black ya, sesuai warna casing yang saya beli, polos. Dan di sini ada lagi ya, info-info lainnya. Dan ini langsung aja saya buka dulu plastik ya. Oke, lalu ini untuk plastik ini kertas ini saya robek ya. Di sini satu dan ini satu. Langsung aja saya buka ya, dan ini tidak lama-lama ya. Di sini ada ini ya, dus lagi, ada SIM ejector ya. Lalu di sini itu sudah biasa ya, hanya berisikan kabel data dan petunjuk pengguna sekaligus garansi mungkin ya. Di sini ya kurang lebih ini yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Dan ini smartphone-nya. Sayangnya untuk smartphone-nya ini kalau buat saya sih kurang suka warna glossy, seharusnya kayak A56 ya. Setahu saya A56 itu matte untuk finishingnya. Oke, ini dia untuk smartphone-nya. Lalu eh ini saya buka pembungkusnya ya. Oke, saya singkirkan lagi. Lalu di sini itu back covernya saya buka lagi untuk plastiknya ya. Ini dia tampak untuk unit warna hitamnya ya. Kameranya dibuat berbeda, finishingnya sekarang ada frame. Biasanya kan kalau Samsung seri sebelumnya tuh ya lingkaran aja ya tanpa ada frame. Itu aja sih perbedaannya dari generasi sebelumnya. Dan ini saya nyalakan dulu ya. Untuk pertama kali, oke, sambil menunggu menyala, di bagian atas ini ada yang namanya seharusnya ini speaker dan yang namanya mikrofon ya di sini. Lalu di bagian kanan ini ada power dan volume,
Lalu di bagian bawah ini berkumpul lagi speaker, terus ada mikrofon lagi di bawahnya, kayaknya ada 2 ini mikrofonnya, berarti di atas ini hanya speaker saja, bisa jadi ya. Terus ini USB Type-C yang seharusnya bisa untuk transfer data melalui USB OTG, dan di sini itu ada SIM tray, yang dimana SIM tray-nya itu dia seharusnya sih hybrid, ada slot micro SD, saya juga belum tahu. Kita lihat. Oke, oh ya, ternyata tidak ada slot untuk micro SD ya. Dia 2 slot tapi untuk nano SIM card. Ini buat saya sih menjadi poin kekurangan, dan alasan saya juga jangan beli yang storage 128 GB ya. Langsung ambil yang 256 GB. Pasti kurang kalau 128 untuk smartphone di harga 5 jutaan ya. Karena pasti akan kebutuhannya akan banyak. Oke, ini saya atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk tampilan awal dari Samsung Galaxy A36 5G. Ketika saya swipe ya, di sini ada Lazada yang harus diinstal, ada Netflix, dan benar-benar tidak banyak bloatware ya. Sementara A64 device info multitouch ini saya install sendiri ya. Nanti saya akan cek lagi ke yang namanya pengaturannya, dimana untuk yang namanya tentang ponsel lalu informasi perangkat lunak ya, dia sudah menggunakan One UI versi 7 dengan Android 15. Bagusnya juga Samsung Galaxy A36 5G ini akan ke bagian update Android ini termasuk panjang ya, 6 kali ya. Ini oke banget ya. Jadi ini akan support ke Android 21. Suatu apa ya? Pelayanan yang bagus dari Samsung, makanya itu juga menjadi salah satu orang masih senang menggunakan smartphone dari Samsung, walaupun harganya bisa dibilang lebih mahal dibandingkan dari brand-brand Cina lainnya ya. Dan ketika ini saya swap dulu ya, di AIDA 64 itu sendiri, dari sistem yang dimana storage 256 GB, tersisa itu 215 GB, lalu RAM 12 GB, yang tersisa 7,1 GB, Bluetooth-nya sudah 5,4 ya. Lalu ketika saya swipe, ya ini dia sudah menggunakan Snapdragon 6 generasi ketiga, yang dimana kalau dari Kimofil ini skor Antutunya tembus di harga 500 ribuan. Sorry ya, ada suara gonggongan anjing lagi, aduh. Ya, fabrikasinya sudah 4 nanometer, lalu sini layarnya Full HD, panelnya Super AMOLED, ini hal yang bagus. Lalu ya ini jaringannya, baterainya 5000 mAh, Android 15 Vanilla, terus kamera belakangnya 50 megapiksel, lalu ada lensa ultrawide-nya 8 megapiksel, kamera depannya ini 12 megapiksel. Dan ketika saya buka device HW ini, dia sudah menggunakan UFS untuk storage-nya ya. Kalau saya baca dari Kimofil, UFS-nya ini 2.2. Dan untuk yang namanya DRM info ini seharusnya sudah Widefine L1. Ya, betul banget, Widefine L1. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pencinta streaming film melalui Netflix ataupun HBO Go, ataupun sejenisnya bisa menonton dalam kualitas HD. Dan multitouch-nya ini juga ini seharusnya sih 10 jari multitouch ya. Betul ya, mendukung 10 jari multitouch. Dan sebelumnya juga ini saya pasangkan ya. Menarik, benar-benar presisi sekali ya untuk yang namanya casingnya good. Ini harganya 200 ribuan ya, yang harga biasa itu 300 ribu. Berarti kalau ada yang ini berapa ya, 300 ribuan kali mungkin ya. Soal worth it atau enggak itu sih kembali ke masing-masing ya. Itu dia ketika dipasangkan casingnya. Dan apalagi bisa saya bahas ya, untuk fielding kami ini oke, bahannya ini depan belakang ini sudah menggunakan kaca dan sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus, tapi untuk framenya ini dibuat plastik ya, berbeda dengan A56, setahu saya itu metal. Untuk perlindungannya ini sudah IP67, jadi ketika kecemplung ini masih bisa bertahan di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Dan untuk kecerahan layarnya ini dia sudah di 1200 ya, kalau peaknya itu di 1900. Ini hal yang bagus ya. Bisa saya bilang sih seharusnya sih masih bisa terlihat saat kalian gunakan pada area outdoor siang hari. Oke. Lalu untuk sensor sidik jarinya ini akan saya tes juga, dimana untuk kualitasnya itu
Ya, kategori akurat ya kalau buat saya, ya itu bagus. Lalu saya ke kameranya. Pada menu kameranya kalian akan menemukan sebuah pengaturan di sini ya, tanda ini. Di sini ada pengaturan mengaktifkan LED flash, mengaktifkan timer, rasio dan sebagainya. Lalu untuk ininya ada mode seru, ini kayaknya sebuah stiker ya. Dan filter mungkin bisa jadi kayak si stiker. Dan di sini ada portrait foto video. Untuk videonya ini dia bisa di 4K 30 frame per second, untuk Full HD-nya ini bisa di 60 frame per second. Kalau untuk kamera depannya ini dia hanya Full HD 30 frame per second, tapi bisa juga ada 4K 30 frame per second. Tidak ada Full HD di 60 frame per second ya. Saya balik lagi di lainnya, di sini kamu akan menemukan oke, ini termasuk kategori lengkap ya. Ada Video Pro, di mana Video Pro ini kamu bisa mengatur ISO dan shutter speed saat melakukan perekaman video sehingga pencahayaan dalam video itu benar-benar stabil ya, tidak bergonta-ganti gerak gelap terang seperti itu. Lalu ada mode malam, dia juga bisa digunakan pada kamera depan juga ya, mode naiknya ataupun mode malamnya. Lalu di sini kalian menemukan makanan, panorama, makro, gerakan super lambat, dan adakan gerakan lambat juga. Hyperlapse, di hyperlapse ini kamu bisa mengatur lama perekaman, dan ada juga yang namanya, sebentar saya balik lagi, mengatur interval kecepatan perekamannya. Ketika di kamera depan ini hanya bisa juga memilih durasi perekaman dan interval perekamannya juga ya, kecepatan perekamannya. Ini sebuah fitur yang banyak cocok buat kalian yang senang berkreasi menggunakan kamera dari smartphone ya. Untuk hasil foto videonya seperti ini. Ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya ya. Kualitasnya sih termasuk kategori oke ya, sangat jelas banget gambarnya, dan ya kurang lebih seperti ini. Sekarang akan saya tunjukkan dulu untuk kualitas speakernya ya. Ini sudah saya pasangkan dan oke. Oke. Ini kalau baru saya dengar karakter audionya ini terbuka ya, nggak mendem, clear. Kalau buat saya tidak ada cempreng sama sekali. Hentakan bassnya juga ini masih terasa, walau bukan yang deep banget tapi masih enak deepnya. Buat saya ini masih kategori oke ya untuk kualitas speaker dari Samsung Galaxy A36. Oke, lalu yang bisa saya bagikan sih, di harga 5 jutaan ini kamu bisa menemukan smartphone yang dalam arti performanya lebih ngebut, mungkin pengisian baterainya lebih ngebut juga ya. Tapi dengan membeli Samsung Galaxy A36 5G ini ya nggak salah juga ya buat kalian beli, karena spesifikasi yang ditawarkan juga ini kategori bagus, performanya masih bisa diandalkan. Lalu yang paling penting itu biasanya itu Samsung brand yang besar, dan after salesnya itu biasanya bagus juga pelayanannya. Dan yang paling penting juga yang diunggulkan dari Samsung Galaxy A36 ini yaitu ada pada jaminan update software Androidnya bisa 6 kali. Ini suatu hal yang bagus. Soal Samsung AI itu ya semua sih kembali ke kebutuhan masing-masing, berguna atau enggak. Yang saya tahu AI-nya juga ini sama seperti AI yang ada pada smartphone Samsung flagship S series mereka ya. Buat saya sih di harga 5 jutaan ini sih masih oke harganya ya untuk Samsung, untuk HP Samsung ataupun brand Samsung ya. Cuman tadi masalahnya satu, kalau buat saya kekurangannya tidak hadirnya yang namanya micro SD, lalu tidak adanya aksesoris tambahan seperti softcase dan charger ya. Untuk mengenai charger, ini sudah support pengisian cepatnya Samsung 45 watt ya. Oke, itu aja. Kamu punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini ada di saya, pasti akan saya jawab. Ya, terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Jangan lupa juga supportnya buat kalian yang belum subscribe channel ini. Ayo dong, tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua menonton, ya akhir kata saya pamit. Bye!